Hi. I'm on my match in the dark. 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 I'm on my match in the. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kali ini gue bikin video berangkat narik. Seperti biasa aktivitas gue kalau malam hari bawa mobil ikan. Bawa mobil ikan yang kayak gimana sih? Nah, bawa mobil ikannya tuh beda guys. Biasanya kan bawa mobil ikan itu jalurnya dari daerah ke kota. Biasanya tuh dari Jawa Barat, di daerah Subang, terus Jawa Tengah, terus Jawa Timur juga, itu ngirim ikannya ke Jakarta. Nah, gua sebagai pedagang di pasar, sebagai pedagang, nyokap gua, tante gua, bude gua itu semua pedagang. Nah, belanjanya itu di Muara Baru. Nah, ikan yang dari Muara Baru itu yang dikirim dari luar kota. Jadi gua khususnya mobil ini ngangkutnya itu dari Muara Baru ke pasar-pasar yang ada di Bekasi, khususnya di Taman Wisma Asri sama Kampung Bulak Perwira gitu guys. Gua ngirimnya cuma 3 pasar karena satu pasarnya itu ngirimnya 2 pasar. Nah, kalau sehariannya sih 3 pasar karena berhubung yang satu pasar ini orang ngelibur pulang kampung, jadi gue cuma ngirim 2 pasar, Perwira sama Wisma Asri gitu guys. Jadi ini gue sekarang baru berangkat dari rumah itu jam 7 kurang ya, tepatnya jam 18.41, jam setengah 7 lewat atau jam 7 kurang. Gue berangkat dari rumah, paling nanti nyampe-nya di Muara Baru tuh jam, ya kalau lancar sih jam 8 lah. Jam 8 udah sampai. Jam 8 udah sampai di Muara Baru. Perjalanan cuma sejam. Nah, untuk kali ini seperti biasa juga, gua hari ini waktunya ngisi etol sama bensin. Nah, bensin sama etol kan setiap hari, bisa dibilang setiap hari lah guys. Kalau bensin sih yang setiap hari, kalau tol mungkin 2 atau 3 hari sekali gitu. Kalau bensin hampir setiap hari gue ngisi karena konsumsi bahan bakarnya juga lumayan nguras gitu, karena beban muatan yang berat, cc kendaraan yang nggak mumpuni, jadi digasnya tuh agak dalam, kayak jadi bikin boros gitu. Ini gue sekarang mau ngisi etol dulu. Etol dari sini ke Sunda Kelapa itu kurang lebih 14.500, ya 15.000 lah. Jadi PP 30.000 guys. PP sekarang etol gua kemarin sisa 30.000. Itu bisa dibuat PP sampai nanti, tapi isi sekarang itu buat dipakai buat besok ya, biar nggak isi lagi, nabung gitu guys. Oke, ikutin terus perjalanan gua, jangan lupa di like, di komen, di subscribe juga. Gue sekarang mau ke Indomaret dulu, mau beli etol, mau beli air lah. Oke guys, gua barusan udah ngisi tol. Sekarang lanjut jalan isi bensin. Mungkin sebagian orang nantinya bakal nanya, bro, itu mobil ikan di belakang ada orang ya? Ya memang mobil ikan ini ada orang di belakangnya. Cuman ya namanya apa ya, bisa dibilang kita tuh kerja begini udah dari puluhan tahun yang lalu. Dari sebelum-sebelumnya tuh memang kita ngangkut ikan sama orangnya ya ada di
belakang di losbak gitu. Tapi kan mobil losbak gak boleh muat penumpang bro. Terus gimana itu ke petugas polisi atau LLAJ yang lainnya? Ya mau gimana, kita tetap sadar diri bahwa kita melanggar gitu. Ya paling sanksinya tilang atau dikandangin mobil kalau misalnya surat-surat kita pada mati. Kalau surat-surat kita hidup ya paling mentok ditilang lah. Ya mau gimana lagi guys, memang ini udah menjadi keseharian kita, muat ikan, muat barang, tapi di belakangnya juga ada orang, pakainya bukan pakai mobil barang. Terus mungkin ada pertanyaan lagi, kenapa nggak beli mobil Bilvan atau enggak yang sekiranya muat barang bisa ngangkut muat orang juga? Ya gimana ya, kita muat tuh air asin, misalkan taruh kita beli mobil Grand Max tapi yang Bilvan, yang itu tuh yang apa sih, yang modelnya kayak pribadi cuman kacanya ditutup semua putih kayak gini nih, kayak foto ini gitu. Itu kita juga nggak, kapasitasnya nggak bisa lebih, nggak kayak mobil losbak gitu loh. Kalau mobil losbak dari hitungan per ember deh, dari hitungan per ember aja di losbak bisa muat hampir 120 ember kalau untuk Grand Max. Kalau untuk engkel kayak yang punya temen gue punya si Yuri itu bisa muat sekitar 200 sampai 300-an lah ember gitu. Jadi kalau beli mobil pribadi yang model kayak Grand Max van gitu kan, mungkin maksudnya biar muat barang bisa, muat orang juga bisa, itu nggak bisa gitu loh, percuma. Bisa muat barangnya cuman dengan kapasitas yang terbatas gitu loh. Apalagi kan kalau belanja ikan bukan 1-2 ember, jadi ikan itu di wadahnya tempatnya di ember. Jadi kalau beli Bilvan terus buat ngangkut itu rasanya juga percuma, buang-buang duit. Lebih baik beli yang pasti Grand Max, losbak, terus dikasih kap belakangnya kan, ditutup dia, jadi bak di belakangnya nggak dibiarin terbuka, ditambahin, dimodifikasi lah, ada tambahan lagi, ada terpala juga, jadi orangnya pun misalkan hujan nggak kehujanan dan juga nggak keciri banget gitu loh. Kan bisa ditutup juga, paling belakangnya juga bisa ditutup pakai terpal, dan juga kapnya itu ditutup juga pakai terpal gitu guys. Jadi ya dibilang melanggar ya memang kita melanggar hukum, cuman ya mau gimana gitu, memang udah kesehariannya. Oke, sekarang kita ngisi bensin dulu, terus itu kita lanjut perjalanannya. Dari pom bensin nggak bisa ngerekam, takut dimarahin petugas, kita mati dulu. Oke guys, sekarang gue udah nyampe di Cawang ya. Kondisi Jakarta diguyur hujan, habis hujan sini. Konvoi bis wisata apa nih? Sakti Trans. Sekarang gua udah sampai di Cawang ini. Ada konvoi bis.
satu pasar sih sama gue deh ya. Karena kita lanjut sampai sono aja ya. Kalau hujan deras. Gak begitu deras. Cuman kita lanjut sampai sono aja, oke? Oke guys, sekarang kita udah sampai di Sunda Kelapa. Ini baru turun tol ya. Oh, makasih guys. Kacanya tutup semua. Jadi nggak ada udara masuk. Aduh, hujannya tadi dari mana ya? Bekasi Barat sih. Dari Bekasi Barat udah hujan, gerbang tol Bekasi Barat udah hujan. Cuman gerimis. Ya, gerimis melanda hati lah. Ini bentar lagi gua nyampe sekitar 20 kiloan lah dari sini. Nah, buat yang belum tahu gimana sih penampakan orang yang duduk di belakang di dalam mobil bak ikan itu. Nah, itu dia ada Pak Pol. Ya, ntar gua kasih tahu gimana penampakannya. Nanggung banget. Aduh Pak De. Mana tadi ya? Yang 300. Ntar guys, ntar gua kasih tahu. Jalanan basah tapi orang-orang naik motor yo sembrono ngono. Ora tiba apa? Papan yang jatuh di belakang, nggak tahu gua papan apa. Mau berhenti hujan, ntar aja di sono. Mana ya? Apa lurus tadi ya? Sih lurus. Oh ya, by the way, gue mau ngasih info di sini tuh tempat pelelangan ikan ada dua. Yang satu Muara Baru, yang satu Muara Angke. Nah, yang masih gue belum tahu sampai sekarang adalah yang pusatnya tuh yang mana gitu loh. Ada sebagian orang yang bilang pusatnya itu ya di Muara Baru, ikan yang di Muara Angke itu lemparan dari Muara Baru. Ada yang bilang juga kedua-duanya itu sama-sama pusat. Cuman gua nggak tahu juga yang mana yang benar, yang mana yang salah ya. Buat yang tahu, coba tolong komen di komentar. Yang pusat tuh yang mana gitu. Nah, buat kalian yang mau makan seafood atau mau bakar ikan di Muara Baru tempatnya asik sebenarnya. Ya, jadi Muara Baru lama sama Muara Baru sekarang tuh beda. Agak kayak apa ya? Ada kayak elite market lah. Pasarnya tuh bagus, bersih, tatanannya rapi. Jadi di bawah itu tempat orang dagang ikan, para pengepul ikan itu dagangnya di bawah, rame banyak lah. Ntar coba kita lihat ya
Ntar gue kasih tahu, ntar gue naik ke atas ngajak si Yuri. Jadi di atasnya itu dia ada tempat makanannya, kayak semacam apa sih ya, food court gitulah, tempat makan bisa ngebakar. Jadi kita beli ikan dulu di bawah, habis itu kita naik ke atas buat masak ikannya. Kamu itu mau dibakar, mau digoreng, mau dikukus, itu bebas, sepemilihan kalian, suka kalian. Bentar lagi sampai nih, udah belok ke kiri. Aduh. Dan di sini juga dekat sama itu guys, dekat sama apa namanya, rumahnya Gubernur DKI Jakarta yang dulu, Pak Ahok atau Basuki Cahayapurnama. Dekat di sini, dari sini katanya, cuman gua nggak tahu di mana mananya, gua nggak tahu. Infonya sih dekat aja dari sini. Gitu guys. Jadi ya, perjalanan ditempuh kurang lebih 1 jam tadi, karena jalannya pelan. 1 jam lebih 20 menit karena gue jalannya juga pelan, gak buru-buru. Licin juga, ngeri. Rata ya sampai sini ya, nggak ada jalanan kering dari tadi. Guys, bentar lagi udah mau masuk gerbang, tapi sebelum masuk gerbang seperti biasa juga gue nurunin penumpang dulu di depan masjid. Nah, tante gue mau melaksanakan kewajibannya dulu. Ini dia agak kurangnya, kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya, buram ya? Ya gitu lah, buram. Coba saya lock dulu kameranya. Masih buram. Coba pindah ke depan ya. Cuma kalau depan ini sih guys, kurang begitu. Oke, kita pindah ke depan guys. Gue udah nurunin semua penumpang beserta ember-embernya. Sekarang gue waktunya parkir, nunggu jam pulang. Kerjanya sebenarnya simple, timbang bawa mobil doang. Ntar nunggu giliran masuk, kita muat, habis itu pulang. Kalau bawa kernek, ya waktu muat kernek semua, yang nyusun, terus yang nyuci. Kalau lagi hujan-hujan begini, biar gak hujan juga tetap dicuci, kan cucinya setiap hari gitu. Nah, ini mobil-mobil, semuanya mobil-mobil ikan.
dan warungnya tutup. Biasanya warung tempat nongkrong di situ tuh, tapi warungnya tutup. Ya udahlah, di mobil aja. Nasi gorengnya buka, kita pesen nasi goreng aja. Oke, cukup sekian video perjalanan OTW Muara Baru. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe juga, di share juga ke teman-teman kalian. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Oke, see you, bye bye.